Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 10, program studi sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan tema mengenai relasi kuasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Arsyal Fadil Hendar, Aulia Nuraida, Hanifah Mutiara Insani, Hadi Setia Nugraha, Haris Arashid, Jalaluddin Rahmat Kusairi, Muhammad Fazli Aulia, Muhammad Aziz Al-Hakim, Muhammad Zaki Khaidir, dan Muhammad Fikri. Selanjutnya, mari kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu mengenai pengertian relasi kuasa. Relasi kuasa merupakan hubungan atas dasar kepentingan atau vested interest antara sebagian kelompok atau individu dalam suatu wilayah. Power relation yang merupakan terjemahan bahasa Inggris dari relasi kuasa memiliki arti sebuah kekuasaan atau kuasa yang bisa muncul dari berbagai arah dan tidak terfokus pada suatu titik. Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault, seorang filsuf pelopor strukturalisme, mengatakan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Keberadaan relasi dalam kekuasaan sangatlah penting dalam menjaga dan melestarikan suatu kekuasaan. Karena munculnya kekuasaan itu justru berasal dari relasi-relasi tersebut. Dalam relasi kuasa, seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau daya kontrol lebih besar cenderung memiliki kekuasaan atau daya kontrol atau daya dominasi lebih besar atas seseorang atau kelompok lain. Kepemilikan akan kekuasaan ini ditentukan oleh berbagai hal seperti uang, status, pengetahuan, dan sumber-sumber daya lainnya. Seseorang atau kelompok yang memiliki relasi kuasa ini biasanya mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang tersebut melakukan apa yang menjadi keinginannya. Berikut adalah penjelasan mengenai teori relasi kuasa menurut Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu adalah seorang pemikir asal Prancis yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1930. Pierre Bourdieu memandang kekuasaan dalam konteks masyarakat. Ia melihat kekuasaan sebagai budaya yang dibuat dan terus-menerus kembali dilegitimasi melalui interaksi agen dan struktur. Pemikiran Pierre Bourdieu mirip dengan pengalaman pribadinya. Perjalanan intelektual Pierre Bourdieu dipengaruhi oleh keprihatinan mendasar terhadap lingkungan sosial dan hasrat terhadap perubahan. Ia mengatakan kalau kita bisa mendominasi jika kita bersekolah tinggi, dengan kata lain, berpendidikan. Pengalamannya sebagai bagian kelompok sosial yang didominasi, lalu bisa mendapat promosi sosial yang diperoleh melalui sekolah, membuka segi-segi kehidupan sosial yang tidak dilihat oleh intelektual lain. Pierre Bourdieu menyebutkan bahwa dalam semua masyarakat selalu ada yang menguasai dan dikuasai. Selanjutnya terdapat teksta yang mengabarkan gagasan mengenai kekuasaan. Gagasan ini dikemukakan oleh Bourdieu. Bourdieu mengungkapkan bahwa dalam semua masyarakat selalu ada yang menguasai dan dikuasai. Hal ini bergantung pada tiga hal, yaitu yang pertama adanya sumber daya, lalu adanya arena, dan yang terakhir yaitu adanya strategi. Tiga hal ini terhubung satu sama lain untuk membantu menjelaskan kekuasaan atau dominasi seperti apa yang telah terjadi. Poin pertama dari gagasan Bourdieu adalah sumber daya. Sumber daya terbagi menjadi dua, yaitu habitus dan kapital, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial yang ada di dalam pikiran, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki manusia. Habitus mengacu pada apa yang ada dan dimiliki oleh agen atau individu tersebut. Habitus merupakan struktur subjektif yang terbentuk dari pengalaman individu, kelompok, atau bangsa lain dalam jaringan struktur objektif yang ada di dalam ruang sosial.
Eksis atau gestur tubuh adalah istilah untuk kebiasaan yang telah mendarah daging sehingga bermanifestasi dalam perilaku tubuh. Selanjutnya adalah kapital. Kapital terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kapital ekonomi. Dalam kapital ekonomi menjelaskan bagaimana ekonomi dapat mempengaruhi kekuasaan. Yang kedua ada kapital budaya. Kapital budaya ini lebih kepada kemampuan seseorang dalam menentukan kedudukan sosial di dalam lingkungannya, seperti cara orang bergaul dengan pengetahuan yang ia miliki. Yang ketiga ada kapital sosial. Dalam kapital sosial, kita bisa menentukan kekuasaan dari bagaimana orang menggunakan hubungan atau jaringan untuk dapat menentukan kedudukan sosial di lingkungan. Contohnya saat berkumpul dengan teman dekat atau melalui teman seorganisasi. Yang keempat ada kapital simbolik. Kapital simbolik sangat mudah dilihat. Kita bisa menentukan pengaruh seseorang melalui jabatan, gelar, barang mewah, dan latar belakang keluarga. Selanjutnya ada arena. Arena di sini digunakan sebagai penghubung antara keterampilan yang dimiliki seseorang dengan sumber daya untuk dapat menentukan pengaruh yang dimilikinya. Misalnya, seorang kepala sekolah akan memiliki pengaruh yang lebih besar di sekolahnya daripada di masyarakat tempat tinggalnya. Yang berikutnya yaitu distinction. Distinction merupakan perilaku orang dalam membedakan status sosial. Biasanya dilakukan untuk memisahkan diri atau kelompok dari diri atau kelompok lainnya. Hal yang dibedakan biasanya hal-hal seperti tingkat kekayaan, budaya, atau penampilan yang berbeda. Contohnya seperti orang dari kelas ekonomi menengah ke atas akan menggunakan pakaian ataupun mobil dengan merek yang khusus, yang harganya jauh lebih tinggi dari apa yang bisa dicapai oleh kelas ekonomi yang lebih rendah. Strategi dominasi ini bisa juga disebut dengan kekerasan simbolik, di mana menurut Bourdieu, kekerasan simbolik ini adalah kekerasan tak kasat mata. Kenapa bisa begitu? Kekerasan ini seringkali terjadi, tetapi dianggap sebagai hal yang lumrah di mata masyarakat. Contohnya, dalam iklan kosmetik perempuan, di mana kecantikan seseorang dilihat dari bagaimana pria menilainya. Dalam kasus ini, terjadi yang disebut dengan dominasi laki-laki. Laki-laki dijadikan sebagai penguasa penilaian dalam menentukan kecantikan perempuan. Padahal, kecantikan perempuan tidak bisa halnya dinilai sebelah pihak saja. Berikut adalah contoh-contoh kasus relasi kuasa. Contoh yang pertama adalah dosen yang sedang memberikan tugas kepada mahasiswa. Contoh ini termasuk ke dalam relasi kuasa habitus kelompok yang arena atau tempat terjadinya interaksi adalah di kelas dan terjadi karena adanya jabatan. Contoh yang kedua adalah perampok yang mengancam pegawai toko swalayan. Ini adalah contoh relasi kuasa habitus individu yang arena atau tempat terjadi interaksinya adalah di toko swalayan. Selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, terdapat seorang jenderal yang sedang memberikan perintah kepada pasukannya untuk berbaris. Di sini terjadi sebuah relasi kuasa di mana habitus dari seorang jenderal yaitu sifat dan kewibawaannya dan jabatannya sebagai seorang jenderal dan memberikan pengaruh kepada bawahannya. Dan untuk contoh yang keempat atau yang terakhir, terdapat seorang pelatih sepak bola sedang memberikan arahan kepada anak asuhnya. Di sini terjadi sebuah relasi kuasa di mana jabatan pelatih mempengaruhi para pemain, serta arena yaitu lapangan sepak bola membuat pelatih yang memiliki pengalaman memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap para pemain. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.